orang hadir dalam masjid salat subuh berjamaah. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa salat sunnahnya yang 2 rakaat itu sering kita ulang-ulang, lebih baik mendapatkan dunia dan seisinya. Ini kadang tidak meresap dalam kita, selintasan saja. Kalau salat sunnah subuh 2 rakaat ini mendapatkan 1 juta, kebayang langsung besar ya. Dapat uang 1 juta, kebayang besar. Dapat 1 miliar, kebayang. Ini mendapatkannya apa? Dunia seisinya, bahkan mengatakan seisinya itu ada orang-orang soleh. Subhanallah. Dan saya pernah mencoba hitung-hitung, Pak. Hitung-hitung, kalau setiap subuh kita mendapatkan 1 dunia, apa akhirat itu cukup enggak? Apa enggak kehabisan karena itu? Oh, ternyata tidak, Pak. Ternyata tidak. Jadi besaran akhirat itu di dalam Al-Quran digambarkan 1 hari akhirat itu berapa? 1000 tahun waktu dunia. Itu bagi yang biasa, Pak. Bagi yang itu 50.000 tahun. 50 tahun. Jadi informasi ini saya di sini menerangkan belum ya, bisa ulang aja Bapak ya. Dalam ilmu astronomi, ilmu fisika, namanya hari itu adalah perputaran, namanya rotasi bumi berputar dalam sehari disebut rotasi, berputar dalam sehari disebut rotasi. Kalau dalam setahun disebut ujian ya, pasti ingat nggak? Apa namanya? Disebut apa? Revolusi. Seolah-olah menggambarkan 1 putaran revolusi akhirat ini sama dengan 1000 kali revolusi bumi. Subhanallah, nanti hitung diameternya gitu. Jadi seolah-olah nanti gitu ya. Ini gambaran paling kecil, Pak. Ini gambaran saja saking besarnya. Jadi seolah-olah akhirat itu besarnya dari jarak matahari, titik pusat matahari sampai titik terluar dari revolusi bumi. Berapa jaraknya? Paling jauh apelium ini ya 150 juta kilometer dirata-ratakannya. Jadi jaraknya itu 150 juta. Sedangkan jari-jari bumi berapa? Hanya 6.173 kilometer. Ribuan, enggak sampai 10.000. Kalau kita hitung nanti dibuat, nanti Pak Budi nih ya, pakarnya, dibuat kita volume bumi ya, dibandingkan itu gambarannya berarti besaran akhirat itu jari-jarinya, tadi jari-jari bumi hanya 66.000. Jari-jari akhirat itu seolah-olah 10 pangkat 150 atau 1,5 10 pangkat 9. Nah, jadi kan 150 juta kilometer 100 pangkat 6 ya. Jadi kalau 150 digeser 1,5 10 pangkat 6 ditambah 2 8 dikali 1000 10 pangkat 11 kilometer, bingung. Hampir miliar, Pak. Miliar itu 10 pangkat 12. 9 itu miliar. Triliun apa? Triliun, hampir 1 triliun.
Jadi 10 pangkat 11. Gampangnya hilangkan depannya. Dari 10 pangkat 11. Kalau dibuat volume R pangkat 3, maka 11 kali 3 10 pangkat 33. Bumi 6,10 pangkat 3 dikalikan 3 kali 3 9. Kalau dibagi itu seolah dikurangi 10 pangkat 33 kurang dari 33 kurang 9 24. Jadi perbedaannya antara bumi ini dengan akhirat kelak itu 1/10 pangkat 24 minus 20 pangkat 24. Sedangkan kalau kita ukurannya nanti ukuran debu itu mikron Pak, 1/1000 pangkat 6. Mikronnya pangkat 6 Pak. Jadi kalau debu itu mikron, kecil kali, 1 mikron kecil. Virus itu lebih besar daripada yang virus itu lebih besar, itu ada beberapa mikron. Ini 1 mikron yang kecil sekali, ini 10 pangkat 6. Jadi kalau akhirat dengan bumi ini, bumi menghasilkannya untuk menghasilkan 24 dari 6 ke 24 4 kali kan ya. Berarti bumi ini dibanding akhirat adalah debunya debu akhirat. Teu aya bumi teh Pak kalau dibanding akhirat leutik pisan. Jadi entong hari wah kumaha cenah urang nih kalau satu subuh dapat dunia seisinya, dapat sunya. Nanti mahing ke, mahal lebih mahal Pak. Bahkan saya kalkulasikan iseng-iseng aja Pak. Seandainya setiap kali kita ini 2 rakaat ini bisa dicapai dengan 1 detik. Jadi 2 rakaat dalam 1 detik mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Oke, kita mungkin saja. Umur kita 70 tahun itu baru bisa mendapatkan hanya 2,3 miliar 10 pangkat 9. Kalau 10 tadi bagaimana? 10 pangkat 9. Nah kalau tadi pangkat 24 dibagi pangkat 9 seolah 24 kurang 9 berapa Pak? 15 ya. Nolnya 15 itu apa Pak Bud? 12 tera ya. 9 miliar 12 triliun. Ada 3 lagi 5 tadi tera. Ada 1 tera orang lagi yang bisa mendapatkan surga yang 2,5 miliar tadi. Tadi tenang. Ini baru apa? Baru andaikan besaran akhirat itu 1 harinya 1000 tahun. Bagaimana yang 50.000 tahun? Masya Allah. Makanya ini Pak, ini ngeri Pak. Sebenarnya itu ngeri. Artinya ngeri gimana? Astagfirullah, ngeri sekali Pak. Ngerinya luar biasa kalau ngeri. Tapi hebatnya luar biasa. Ini menandakan kalau kita beramal mencari dunia untuk dunia saja, maka kita mencari debunya debu, nggak ada apa-apanya Pak. Tidak ada nilai sama sekali. Tapi kalau kita mencari akhirat yang besar, maka debu pasti dapat. Ya. Kalau kita akhirat fokusnya, debu pasti dapat. Itu yang pertama Pak. Jadi sangat rugi sekali hidup ini ya. Kalau kita makan tidak diniatkan untuk Allah, tidak baca bismillah. Ke masjid tidak baca bismillah. Ya dengan bismillah itu rugi sekali. Yang kedua Bapak sekalian. Ini kenal. Dan di dunia ini
umur kita ini, karena kita umur 70 tahun atau satu dunia ini adalah benda yang sangat mahal sekali. Bayangkan kalau satu koin benda segini bisa beli BMW, koin bisa beli BMW, bakal koin ini sangat mahal sekali. Jadi fasilitas dunia ini sangat mahal sekali. Tadi katakan, seandainya kita hidup di akhirat ini hanya 2,4 miliar tahun. Yang tadi hitung-hitung kita tuh. Artinya apa? Artinya 1 detik. Artinya apa? 1 detik. 1 detik. Kalau diproyeksikan ke akhirat menghasilkan 1 tahun. Dengar Pak. Jadi titik ini kecil di sini, tapi kalau diproyeksikan sana itu akan besar Pak. Jadi 1 detik di sini kalau diproyeksikan itu seolah-olah itu kita umpamanya akhirat 2,4 miliar. Berarti 1 detik ini kalau diproyeksikan seolah 1 tahun akhirat. Artinya apa? Masya Allah, ini yang konsekuensinya Pak. Beratnya di sini, tapi juga untungnya di sini. Maka kita tak kala kita berbuat maksiat 1 detik akan dihukum 1 tahun akhirat. Berapa lama 1 tahun akhirat? Kalau 1 hari di sana kan revolusinya panjang Pak. Kalau sama bumi 24 jam 360 hari. Kalau seandainya saja sama dalam setahun itu 360 hari, maka 1 detik, bayangkan dari 1000 kan ya, jadi 300.000 hari, 1000 kali 1000 juta. Astagfirullahaladzim. Ini yang harusnya satu kekhawatiran kita. Kadang kita meremehkan waktu 1 detik. Kita kadang meremehkan 1 detik. Ya, luar biasa Pak. Kalau kita beramal 1 detik akan diganjar dengan kenikmatan surga 1 tahun. Allah, ini makanya Pak, dalam surat Al-Zalzalah katanya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa nanti beramal baik walaupun sebesar zarah, dikatakannya zarah, orang zarah ini ya bisa benda yang paling kecil. Dulu atom ada yang lebih kecil dari atom? Ada apa? Neutron, proton. Ada yang lebih kecil dari proton? Ada. Kuak. Kalau muon, nggak tahu saya, muon itu lebih kecil lagi ya dari itu. Itu benda yang sangat kecil sekali akan diperlihatkan. Oh pantas. Ya. Mana bisa? Bagaimana cara menghitungnya? Masya Allah. Allah punya orang yang Allah zat yang punya teknologi. Nanti kita akan terbaca semua dengan teknologinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbacanya bukan secara audio, tapi audio visual. Kita akan digambarkan, dibreng-brengkan dengan film kita dengan resolusi sangat tinggi sekali. Sekarang bisa Pak ya, mampuannya.
Jadi gitu Pak. Bagaimana menyimpannya? Nah ini ilmu lagi Pak. Jadi dalam kemarin seorang profesor, seorang doktor di elektro mengatakan bahwa perekam yang terbaik itu bukan CD, bukan laptop, bukan. Tapi alat perekam yang terbaik itu adalah DNA. DNA kita ini. Ini ada DNA semua. Dia mempunyai kemampuan menyimpan dalam 1 gramnya, 1 gramnya itu sebanyak 512 terabyte. Terabyte. Ya, kita katakan gitu. Jadi tangan-tangan ini merekam semua per seperjuta milisecond itu bisa direkam. Tangan-tangan ini Pak. Makanya kok tangan bisa bicara katanya ya. Tidak aneh Pak, karena sudah ada alatnya. Ya, ini tidak ada apa-apanya. Udara ini kelihatan nggak ada apa-apanya, nggak punya alatnya. Begitu ada alatnya, setel, Bapak bisa nonton YouTube, bisa percakapan. Saya bisa berkomunikasi dengan seluruh Indonesia kalau kuliah di rumah. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera. Padahal ini nggak ada apa-apanya. Sekarang alatnya ya, belum ada. Allah akan ciptakan alat pembaca tubuh, akan bicara semua, datanya keluar, datanya itu pun per milisecond akan keluar semua, videonya bahkan, bukan kalau data kecil, videonya, karena kita berapa kilogram ya, 1 gramnya itu sudah, kalau kan 1 gram saja, 1 gramnya akan keluar semua datanya, masya Allah. Jadi sekarang sudah bisa ketemu, oh iya pantesan ini, saya bilang ya Allah ternyata ada. Loh bagaimana kita dibangkitkan? Kan kita sudah hancur, nggak bisa. Ada tulang ekor pariknya itu mengetgen, dan dia tidak hancur. Kalaupun kiamat yang tidak hancur tulang ekor kita Pak, kecil kali, tidak hancur. Itu mengandung informasi kita, tinggal akan ngumpul semua dan jadi seret. Ya. Karena kita dipanggil dengan HP bisa kan? Asal nomor teleponnya, Pak Didin, kontak mau ngumpul semua. Ya, orang ini cepat ngumpul, kalau sekali saya kirim ngumpul semua. Dengan apa? Dengan WhatsApp grup. Dengan grup kita akan mudah dikumpulkan Allah Taala. Walaupun jasa kita berserakan, hancur itu hanya perubahan. Ingat dalam fisika, massa tidak bisa hancur. Kalau massa belum jadi energi, akan dapat energi besar, mc kuadrat tadi. Kabutnya, saya lupa nih. Akalkan hukum energi, mc kuadrat. Kalau massa itu berubah jadi energi, maka tidak bisa hancur. Dia akan berpindah saja di ini dan itu. Ya, tidak hancur. Kalau kenapa nggak hancur Pak? Maka dengan mudah akan diberikan kalau ada teknologi, tinggal cetet satu, kita akan ngumpul seret, jadilah kita. Allah kuasa la ilaha illallah. Dan DNA ini adalah alat perekam yang paling tahan. Ya, di sini tidak bisa, kata beliau bukan kata. 1000 tahun hancur Pak. DNA ini mampu merekam sampai batas 10.000 tahun. Subhanallah Pak. Jadi kalau seandainya kiamat 10.000 tahun lagi, alat perekam ini masih berfungsi dengan baik. DNA lepas dari sel-sel kecil. Nah, ini bagaimana ya? Ini upaya menjelaskan dari sini. Jadi ini hanya sebagai pendekatan Pak, memberi gambaran pada kita bahwa itulah akhirat yang sangat dahsyat sekali. Maka beruntunglah orang-orang yang membawa iman. Ya, membawa iman. Bagaimana Rasulullah SAW mengupayakan agar orang-orang yang ada dalam imannya itu walaupun sebesar zarah pun akan Allah cari Rasul. Dalam satu hadis yang panjang baginda Rasulullah mengatakan, suatu saat ada di akhirat kelak nanti, kalau tidak ada orang yang ini, Rasulullah SAW diberikan puji-pujian yang belum pernah didengar.
Maka Rasulullah diperintahkan bersujud pada Allah, memuji-muji. Maka cukup ya Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, bangkit itu. Mau apa? Silakan kau beri syafaat. Maka Allah Rasulullah akan mencari umatnya yang ada imannya sebesar biji sawi. Cari lagi umatnya sebesar biji gandum. Gandum dulu ya. Cari lagi umatnya yang imannya sekecil-kecilnya, dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat sayang sekali baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya. Tidak rela umatnya yang pernah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu meninggal, itu ada dalam daftar tidak rela Rasulullah SAW, akan dicarinya. Maka inilah pentingnya iman sebesar zarah ini akan menyelamatkan kita. Maka program yang paling utama adalah bagaimana kita ini meninggal membawa iman. Karena belum tentu kita ini kalau tidak terus meminta itu bisa lepas. Jangankan kita Pak yang lemah, yang jauh dari para rasul. Pada zaman Rasulullah SAW saja banyak mantan sahabat yang menjadi bukan mantan sahabat, orang yang beriman. Bahkan ada yang berjuang dengan baginda Rasulullah SAW, ikut berperang. Begitu Rasul meninggal, dia menjadi murtad, menjadi akan memusuhi Islam. Banyak Pak orang berjumpa dengan Rasulullah SAW jadi murtad, banyak. Padahal kurang apa baginda Rasulullah adalah sosok manusia yang penampakan luar biasa. Ada sahabat tidak tahu wajah Rasulullah SAW. Bukan dia saking kagumnya tidak berani memanjang wajah Rasulullah SAW. Wibawa yang sangat luar biasa, kebaikan luar biasa. Orang itu bisa kok mengikuti selain Rasulullah SAW. Ada orang pada zaman tabi'in, ya, dia adalah hafiz Quran, akhirnya jadi ahli neraka. Seperti Ibnu Mujal yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu. Seorang tabi'in membunuh sahabat. Banyak terus jawaban terus begitu Pak. Jadi iman kita ini harus kita khawatirkan. Karena prediksinya iman itu mudah masuk dan mudah keluar. Kalau zaman sahabat naik dan turun. Kalau zaman sekarang keluar dan masuk. Ada orang katanya pagi hari beriman, sore kafir. Ada orang yang sore iman, pagi menjadi kafir. Jadi ini yang harus kita risaukan ya. Ini harus kita risaukan Pak. Apa kita nanti meninggal membawa iman? Kan baik seetik asal ada iman, tapi kalau bisa minta jangan. Ya, kita minta yang full. Kita minta agar kita ini terbebas dari nerakanya api neraka Allah. Kita ingin itu. Maka target yang utama kita adalah bagaimana saya membawa iman itu pada saat meninggal dunia saya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini harus kita pikirkan ya Allah, bagaimana caranya saya bisa mengucapkan kalimat ini, dua kalimat syahadat ini. Ini aja Pak, pikirkan ini. Karena sesuatu yang dipikirkan jadi amal. Maka dia harus kita belajar mengisi hati kita hanya Allah saja, la ilaha illallah. Kita belajar Pak, karena ya kalau tidak kita latih ini akan terisi Pak. Seperti kalau bisa kita punya gelas ini Pak, gelas diisi dengan air teh. Kalau terus terkucur air teh mengucur terus, maka air ini nggak pernah jadi bening. Tapi bagaimana agar air teh ini menjadi bening? Maka harus diisi dengan air putih. Ya, kalau bisa air tehnya di stop, ya, di stop, dikecilkan, lama-lama menjadi bening. Tapi kalau air teh ini dibiarkan tanpa di share bening, lama-lama air teh semua. Nah, itu juga hati kita. Bagaimana hati kita mengeluarkan
makhluk dalam kita ini, maka kita sering mengucapkan la ilaha illallah, semua dari Allah, semua dari Allah, 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 Allah. Ini akan mendesak keduniaan kita. Horea mengaji la ilaha illallah, berenang keluar. Ibadah begitu ya. Tahajud hoream la ilaha illallah, dedak keluar lagi dunianya. Dikalahkan perang itu Pak, perang besar, perang dahsyat. Ya, la ilaha itu perang dahsyat sekali. Ibadah itu perang, suatu peperangan yang luar biasa, lebih dahsyat dari perang Badar. Peperangan kita melawan nafsu ini peperangan yang sangat luar biasa. Maka beruntung Bapak hadirin hadir di sini, dan beruntung orang diistiqomahkan dalam taatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan sangat besar sekali Pak, sangat besar sekali ya, yang tidak bisa diukur dan keduniaan. Ini dari kita, mari kita bangun ya, kita latih membangkitkan. Jadi di hati kita diisi dengan Allah, la ilaha illallah. Jadi sesuatu kita namanya nafi isbat, karena kalimat ini berat. La ilaha illallah kalimat yang berat. La ilaha itu menafikan semuanya tidak ada. Ya, mata bisa melihat, bukan kita punya mata karena punya mata, bukan karena ada cahaya, bukan. Kita bisa melihat karena diberi penglihatan oleh Allah SWT. Karena banyak orang matanya utuh, ada cahaya, Allah belum diberi penglihatan. Mendengar bukan punya telinga yang sempurna, tapi Allah beri pendengar. Jadi kita lakukan itu semua ya. Tangan bisa bergerak bukan karena sehat, karena Allah masih memberi pergerakan dalam tangan. Banyak orang tiba-tiba tidak bisa bergerak, utuh semua, bagus semua dia bergerak, karena Allah telah sabut nikmat geraknya. La ilaha illallah ya. Jadi gitu Pak, kita latih Pak. Para sahabat latihannya adalah dengan mengorbankan diri jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempurnaan iman sahabat ini setelah perang Badar. Ya, telah perang Badar. Kalau sebelum masih dalam Mekah, bahkan masih menanyakan, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Tapi setelah perang Badar tidak lagi bertanya itu, karena dalam perang Badar itu begitu kita mengorbankan diri kita untuk jalan Allah Ta'ala, maka nanti keyakinan akan datang sempurna pada kita. Perang Badar, para sahabat diperlihatkan bagaimana nusratullah, pertolongan Allah berlaku pada mereka. Sehingga itu tidak ada lagi pertanyaan kapan pertolongan Allah datang. Ya, yakin dengan sempurna, dengan asbab kita mau mengorbankan apa yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah kita ini kadang-kadang berbentuk yang paling berat ada istri kita. Di rumah ada istri, ada anak, ada rumah, ada harta kita. Itu yang harusnya kita latih. Kita belajar meninggalkan mereka. Maka dalam Ilmalia Ilyas ini bukan profesi Pak. Bagaimana belajar ini? Kadang coba kamu belajar. Belajar apa? Meninggalkan sesaat yang kita cinta itu, pergi ke masjid. Latihannya sebentar. Ke masjid ini kan meninggalkan semuanya. Gampang nabelah. Latihan yang pasarana. Mampu nggak kita meninggalkan anak istri kita untuk Allah Ta'ala 1 jam aja? Kadang berat. Kapan? Waktu Isya sampai Maghrib sampai Isya. Berat. Ngadak-ngadak kebayang, aduh cikopieun ngagoreang, waduh mate subuh sampai isyraq aja berat. Saya juga kadang ada alasan hayang ieu paling berat. Padahal Allah gambarkan apa keuntungannya. Kau bisnis tak berapa, barang siapa iktikaf dari maghrib sampai isya akan dibangunkan istana di surga. Istana Pak. Istana. Bidadari. Oh, kok bidadari? Masa kosong?
Masa kosong? Ya, pasti dengan isina bidadarina tuh. Dikatakan berapa? 2.500.000 bidadari akan melayani kita. Katanya gitu dari ulama. Tapi bergerak kita, di rumah lebih menarik. Gitu. Berapa? Hanya 1 jam. Istiqomah kita maghrib sampai isya. Berat. Ini karena masa akhirat. Diberikan lagi iming-imingnya. Belum cukup itu, belum, nanti akan dijauhkan dari satu parit. Satu parit itu jaraknya langit dan bumi. Hesek ini dikasih iming-iming lagi, mau selama kau dalam masjid, kau dalam keadaan sholat. Karena kalau kita menunggu dari sholat ke sholat, kita dianggap sedang sholat. Sedangkan 2 rakaat sholat lebih baik dunia dan seisinya. Kira-kira dari maghrib sampai isya berapa rakaat? Masya Allah, ya Allah. Belum juga. Belum juga itu, orang di masjid akan diberikan cucuran rahmat Allah SWT. Ini pusat rahmat. Belum juga mau dalam orang masjid akan menjadi tamunya Allah SWT. Dan sebagai tamu orang Tuhan yang maha baik, Allah akan menjamu tamunya, akan disayang Allah, dilindungi Allah. Tapi dak gitunya. Tapi dak. Seperti kita belum butuh surga, kita belum butuh jauh dari neraka. Usaha 1 jam susah pak. Karena ini bisnis yang sangat tinggi. Neangan pasir mah pak di jalan-jalan saember mah gampang. Neangan emas saember, kudu ngeduk ke buminya. Komo mutiara sampai orang mau ngeduk 500 meter 1 kilometer ke bumi mendapatkan satu butir mutiara segini pak. Hari pasir mah kapan. Ini agama tuh mutiaranya mutiara, bahkan banyak sekali padahnya. Bahkan orang yang iktikaf di masjid ini akan menjadi pasak seperti pasak-pasaknya ini. Malaikat ini akan rindu kalau sakit dia nggak ada. Kemana nih Pak Arif? Kok nggak ada? Dicari sama malaikat. Kalau dia sakit akan didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Tadi memang ya mudah-mudahan Pak ya tadi. Ini buat pelajaran buat kita, bukan Adin. Mohon maaf ya, udah Pak Arif, udah siap. Jadi ini untuk sharing aja Pak ya, ini bukan ustaz ya. Ini ngabibita buat kita. Apakah kita kebita atau tidak? Nah tergantung hati kita. Ini masalah perkara iman, masalah keyakinan, kebutuhan. Nah kita ini orang ngasih kebutuhannya makan, minum, sandang, papan. Atau kebutuhan kita adalah surganya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang kita ini mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Orang tos dijamin ayana masih diliurkeun kumaha tah. Apa yang dijamin? Setiap Allah menciptakan makhluknya, Allah besertakan rezekinya. Sudah ada dipatok Pak. Orang kaya itu bukan dia karena pandai usaha, bukan. Karena dia memang jatahnya banyak rezekinya keduniaannya. Karena keduniaan itu bukan suatu anugerah, dia beban. Beban Pak. Di dunia beban, di akhirat
beban sih. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dia bertemu di akhirat ini ada 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar lewat, ini Bakar lewat, semua lewat, tinggal satu lagi. Kemana sahabat itu Abdurrahman bin Auf? Tengok-tengok ke datang-datang. Akhirnya datang juga sambil merangkak. Kenapa datang terlambat? Saya ditahan di sana karena sebanyaknya hisab dunianya. Padahal Abdurrahman bin Auf itu kalau sedekah nggak tanggung-tanggung, Pak. Ada 700 ekor unta, kalau lebih ya, dengan muatannya langsung disedekahkan untuk Islam. Orang mah boro-boro nyepanya 700 ekor unta. Siga ngahalin pakai 2000 bagi tamu ya. 2000 mah kenceng gitu ya, termasuk saya dulu. Gitu. Cepet. Era. Gitu. Itu orang yang ya hartanya untuk fisabilillah masih lambat. Gitu. Jadi kalau Allah menciptakan ini sudah besar rezekinya. Orang tuh meninggal karena pulsanya sudah habis. Bukan karena corona, bukan. Enggak ada hubungan kematian dengan corona, dengan jantung, enggak ada hubungan. Itu asbab saja. Karena butuh asbab, mereka Israel ini butuh asbab, Pak, untuk meninggal ini. Ya, bukan. Jadi jangan kita salahkan mono itu meninggal karena corona, itu musyrik itu. Orang nggak bisa meninggal karena corona, karena pulsanya habis, karena jatah usianya sudah habis. Nah, jadi masalah dunia sudah dijamin, Pak. Dari mulai kecil sampai besar meninggal lagi sudah ada. Maka bayi yang bahasanya apa? Datang ibunya. Ayang nenek. Itu lagi. Bahasanya sudah diberi pengertian insting ibunya. Nangis ya. Ayang nenek datang kasih nenek. Bayi yang tawakal gitu. Bapak lihat orang di rumah sakit tergeletak, nggak bisa makan. Diapain, Pak? Diinfus. Ya, cejal tuh. Begitu tes berhenti, berhenti, udah rezekinya sudah bisa. Jadi masa rezeki sudah Allah tahu, maka jangan khawatirkan. Kita hanya menjemput aja, keluar aja gitu. Kita hanya keluar aja, nanti Allah cukupkan semuanya. Perintahnya keluar saja. Tapi kalau masalah akhirat ini harus kita perjuangkan. Nggak bisa, Pak, santai-santai, nggak bisa. Kalau rezeki santai-santai saja, Pak. Ya, Bapak di sini nggak kerja dapat makan, insya Allah akan dapat makan. Minimal minum cai mah seur. Ya, cai mah lo seurganya, klek minum. Bisa minum air 3 hari 4 hari masih bisa hidup. Minum cai masih bisa. Orang ini mana ada ngasih makan? Wah, ada jalan. Tapi kalau masalah akhirat tidak bisa. Urusan diri masing-masing. Ya. Maka baginda Rasul mengatakan, ada seorang bertanya, Rasulullah SAW, siapa orang mukmin yang cerdas ini? Orang mukmin yang bisa menggunakan akalnya. Siapa orang Islam mukmin yang menggunakan akalnya? Baginda Rasulullah bukan mengatakan orang yang sudah selesai S3 bergerak profesor, bukan. Ternyata bukan, Pak. Apa jawaban Rasulullah? Orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang panjang akhirat. Maka hari-hari kita sebenarnya untuk akhirat semua, Pak. Maka agama ini mau dituntunan. Ayo kita hari-hari kita akhirat. Tapi susah, Pak. Apa saja? Bismillah akhirat. Dari sana Bismillah akhirat. Ya, mau kerja akhirat. Agama semua. Jadi mari kita sama-sama betul-betul sendiri kita siapkan bahwa akhirat ini menjadi fokus. Dunia ini akan ditinggalkan. Dunia tidak ada pernah orang bisa memiliki dunia. Dunia ini hanya sebagai hak guna pakai.
Ya, hak guna pakai. Dan rezeki kita memang segitu. Kebutuhan kita sedikit, tapi keinginan kita yang banyak. Kalau kebutuhan sedikit, kebutuhan makan berapa Pak? Oh, kalian punya beras 1 ton, anggar sakitu. Ada lauk hayam, kita seneng sele hayamnya, 1 telebuk hayam kabeh Pak yang dimakan 2 ton 1. Kita seneng hayam, sok makan, pagi makan hayam Pak Hendraman. Seneng, siang pakai hayam lagi. Seneng lagi, makan hayam pagi malam, lama-lama utah lihat ayam. Pak punya? Utah lihat ayam boro-boro yang tadinya menyenangi sekarang utah. Itulah dunia. Maka Rasul mengatakan orang yang Allah beri kebaikan dalam dunia ini adalah orang diberi kepahaman agama. Sebaik-baiknya orang yang paham agama. Bagaimana kita paham agama? Kita amal. Jadi bukan sebagai pengetahuan saja, kita mulai mengamalkan. Bagaimana caranya? Ya sudah, mulai besok insya Allah maghrib dan isya saya istiqomahkan untuk waktu saya ada untuk Allah di masjid yang Allah buat mulia, itu di masjid. Dengan isi sudah ada waktunya, siang hari, malam hari, masa kurang saja. Ya, kita bermesrahan dengan Allah SWT minimal dari maghrib sampai isya. Bermesraan Gusti, ngobrol agama, berzikir, syukur-syukur, menyebut Allah, celak mata, la ilaha illallah, bisa mengecelakkan air mata. Saking rindunya, saking takutnya kepada Allah, Allah akan menjauhkan dari ketakutannya. Karena Allah akan mendapatkan yang inginkannya. Alhamdulillah sekalian mungkin ya kalau panjang tanya masih bisa panjang, karena kalau ngobrol mah, kalau bicara mah gampang Pak bagi, tapi yang sudah itu amalnya. Mari kita sama-sama beramal ya Pak ya. Jadi amal kita apa? Sholat sudah 5 waktu kita alhamdulillah sudah 5 waktu di masjid kita tahan Pak. Lalu kita ajak-ajak orang juga ke masjid, tugas kita. Dan coba kita nanti mulai mampu meninggalkan, melawan hawa nafsu kita. Maghrib sampai isya adakan program kita di sini. Ya, entah tadarus, macam. Kita ingat Pak, kita dalam membangun akhirat kita. Kita ingin punya surga di kelak. Ya, kalau Bapak ingin bangun surga, Anda bisa membangun masjid kalau ada uangnya. Ya, bisa. Tapi dengan ini kita bisa membangun surga dengan iktikaf. Apalagi kita membaca kulhu 11 kali seperti membangun akhirat, surga lagi, istana lagi. Jadi banyak sekali fasilitas yang diberikan umat ini untuk mendapatkan akhirat yang hebat sekali. Jadi semoga Allah Taala menganugerahkan kita ya kekuatan untuk beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami kekuatan ya Allah untuk bisa selalu mentaatimu ya Allah, mentaatimu. Sabar dalam mentaati segala perintahmu ya Allah, sabar dalam menjauhi segala laranganmu ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, ya Rabb, berilah kami ya Rabb anugerah yang besar, anugerah kami dimanfaatkan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah di akhir kalam kami menyebut namamu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Rabb, ampuni diri kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang telah lampau ya Allah, ampuni dosa kami yang akan datang ya Allah. Ya Rabb ya Ghafur Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah yang telah menyayangiku sejak kecil ya Allah, yang kasih sayangnya sangat luar biasa ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikannya ya Allah, yang adanya kami selalu merepotkan beliau ya Allah. Allah itu ya Allah, kami mohon ampunan untuk kedua orang tua kami ya Allah, memohon kasih sayang untuk kedua orang kami ya Allah. Apabila orang tua kita yang sudah meninggal ya Allah, maka luaskanlah kuburnya ya Allah,
luaskanlah kuburnya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, limpahkanlah kenikmatan kubur ya Allah, jauhkanlah segala siksa kuburnya ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, yang telah membimbing kami, memberi pencerahan pada kami ya Allah, sehingga kami bisa mengenal-Mu ya Allah, sehingga kami bisa beribadah padamu ya Allah. Muliakan mereka ya Allah di dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Rabb, anugerahkan ke kami ya Rabb rezeki yang halal ya Allah, jauhkanlah dari kami rezeki yang haram, rezeki yang subhat, rezeki yang makruh. Kami hanya butuh dari rezeki yang halal saja ya Allah. Hal ya Allah yang Kau sebarkan rezeki ke seluruh alam ya Allah, juga yang banyak ya Allah, biar kami bisa mencukupinya ya Allah, biar kami bisa bersedekah ya Allah, biar kami bisa menunaikan ibadah haji ya Allah, biar kami bisa berzakat ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami ya Allah dan istri kami ya Allah adalah penolong-penolong kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jangan-jangan mereka musuh-musuh kami di dunia dan akhirat ya Allah. Muliakan mereka Allah, kumpulkan mereka kami nanti ya Allah bersama di surga-Mu ya Allah, di surga Jannatul Firdaus-Mu ya Allah, bersama anak-anak kami, bersama istri kami, bersama orang tua kami, ibu bapak kami, kakek-kakek nenek kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan kampung ini kampung yang berkah ya Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Rabb, jauhkanlah kampung ini kampung yang berkah ya Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jangan beri kami kekuatan, jangan sampai setan mencuri iman kami ya Allah, jangan sampai setan mencuri iman kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pada saudara kami ya Allah yang sedang sakit, ya Allah, semoga Kau sembuhkan ya Allah. Mereka yang sudah ada masalah-masalah, Kau berikan solusinya ya Allah. Kalau yang mereka saudara kami yang masih banyak punya utang ya Allah, Kau berikan lunasi utang-utangnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وادفعنا من البلاء المبرم إن على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين حميد مجيد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حفظ علينا في شهر الموت ونجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya hadirin, saya mohon maaf sebesarnya atas segala kekurangannya. Saya minta ampun sama Allah Taala atas kekhilafan kami dalam mengucapkan subhanallah subhanahu asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malah hilangnya Pak. Pak Arif hadir, Pak Arif.